Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Mila Kanza tentang bisnis online dan inspirasi. Nah, di sini di channel ini saya akan membahas tentang inspirasi ya. Nah, jangan di skip-skip, nonton terus videonya dari awal sampai akhir supaya tidak ketinggalan info. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Oke, stay tune. Di sini setiap orang, hampir 99% pasti mempunyai produk ini, karena ini produknya kebutuhan sehari-hari ya, yang kita butuhkan ya, seperti body care-nya ya, atau perawatan pribadi seperti sampo, sabun, seperti makanan atau minuman seperti refreshment atau kayak es krim dan teh, dan home care ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang ya Unilever. Unilever itu menjual berbagai macam produk yang kita butuhkan ya, yang kita butuhkan sehari-hari. Kalau tidak ada, kita nggak mungkin dong gitu ya. Jadi seorang membutuhkan ini, dan yang ini produknya memang laku terus ya, tidak akan pernah mati gitu ya. Karena kayak gosok gigi, nah mungkin dong kita buat sendiri gosok giginya, pasti kita harus beli penggosok gigi kan dengan harga yang terjangkau gitu ya, relatif murah juga gitu, kayak seperti sampo, sabun, itu kan kebutuhan sehari-hari ya. Nah, sekarang saya akan menceritakan dari awalnya Unilever itu hanya menjual sabun doang ya, tapi sekarang sudah menjual berbagai macam jenis produk, mulai dari makanan, kecap, alat-alat dapur, bumbu dapur, peralatan rumah tangga, apalagi kayak teh ya, kayak es krim ya, dan segala macam, banyak banget gitu ya. Kenapa dia bisa sebesar sekarang? Nah, inilah 3 kunci sukses Unilever. Yang pertama, jual produk dengan cara FMCG, Fast Moving Customer Goods. Apa itu Fast Moving Customer Goods? Itu ialah produk yang dapat terjual cepat dengan harga yang relatif terjangkau ya, seperti sabun, sampo, makanan, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh setiap orang ya. Jadi yang dalam produk Unilever ini, dia produk yang kebutuhan sehari-hari ya, yang mudah, cepat berputarnya, cepat dibeli orang, cepat habis gitu ya. Karena ini memang kebutuhan sehari-hari ya, seperti perlengkapan rumah tangga, alat-alat bumbu dapur gitu ya. Nah, yang kedua itu walaupun ya dalam keadaan ya, boleh dikatakan misalnya dalam keadaan sulit atau dalam keadaan yang uangnya masih pas-pasan gitu kan, jadi orang harus beli produk ini gitu ya. Nggak mungkin dong kalau mau contoh lagi kayak gosok gigi, nggak gosok gigi gitu kan, buat gosok gigi sendiri gimana, nggak bisa gitu kan. Atau kayak pingin sampo, nggak mungkin gitu kan. Jadi orang harus dalam keadaan apapun harus beli gitu ya. Jadi anti ekonomi sulit ya kalau kita jualan bahan produk-produk yang memang kita butuhkan sehari-hari gitu ya. Nah, jangan salah ya, walaupun ya dalam kebutuhan sehari-hari yang kita beli ya dalam sebulan atau dalam jangka berapa waktu yang ditentukan, lebih besar biaya yang kebutuhan sehari-hari dibanding kebutuhan sekunder kayak beli mobil atau beli Honda atau beli HP ya, macam elektronik selain sebagainya itu ya. Lebih banyak pengeluarannya kita beli produk ini. Gak percaya? Mari kita hitung. Misalnya setiap bulannya kalian belanja itu kayak kebutuhan sehari-hari sebulan 300.000.
menghabiskan uang 300.000. Coba kita kalikan 6 bulan, sudah 1.800.000. Coba kalau kita kalikan 1 tahun, sudah 3.600.000. Wow gitu ya, lebih banyak biayanya kalau kita hitung-hitung untuk kebutuhan sehari-hari ya, dibanding produk-produk yang sekunder. Kalau kayak produk-produk yang sekunder, kalau kita kayak mau beli HP, ya udah kita bisa gunakannya beberapa tahun, kita bisa tahan-tahan dulu gitu ya, kayak beli kayak seperti produk-produk sekunder kayak baju kayak, atau kayak sepatu gitu kan, atau kayak elektronik, kayak alat-alat yang sebagainya yang bersifat sekunder gitu, kita bisa tahan dulu gitu ya. Tapi kalau kayak kebutuhan sehari-hari itu tak bisa kita tahan gitu, harus kita beli gitu kan, karena memang itu memang yang kita butuh gitu ya. Jadi jangan nggak main-main loh, yang ini lebih banyak daripada kalau kita hitung-hitung tentang produk-produk yang sekunder kayak elektronik, kayak TV dan sebagainya gitu ya. Kenapa sekarang ya Unilever itu perusahaannya terbesar ya sekarang, berbagai macam jual produk-produk yang kita butuhkan ya, seperti sabun, sampo, bumbu dapur ya, kecap, alat rumah tangga dan sebagainya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Unilever. Yang ketiga itu ialah akuisisi ya. Akuisisi itu ialah salah satu strategi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis atau mempercepat pertumbuhan sebuah perusahaan ya. Ini dilansir oleh suaramerdeka.com. Soal teh celup tidak lepas dari nama Sariwangi ya. Johan Alexander Supit asal Tondano, Sulawesi Utara ya, itu yang berdirinya ya. PT Sariwangi itu sendiri merupakan perusahaan teh yang berdiri sejak tahun 1962. Ia menggunakan pengalaman bekerja sebelumnya perusahaan teh lain seperti Peak, Print, Court Ltd, dan Joseph Tetley and Company. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai ahli teh, Johan memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri. Pada tahun 1972, Johan Alexander Supit memperkenalkan teh dengan kemasan kantong ya. Bahkan setelah beberapa tahun ya, setelah 12 tahun Unilever telah menaungi PT Sariwangi, dan sekarang teh mulai dikenal di penjuru dunia seperti di Rusia, Amerika, Asia, dan negara-negara maju lainnya. Apakah PT Unilever aja yang mengakuisisi produk-produk lainnya? Tentu saja tidak ya. Seperti Aqua diakuisisi oleh Danone, seperti SL diakuisisi oleh Axiata, seperti Google diakuisisi oleh Android, seperti Indofood diakuisisi oleh Bogasari, seperti ABC diakuisisi oleh Heinz ya. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi. Intinya dengan akuisisi usaha bisa jauh lebih berkembang. Nah, pertanyaannya, apa sih keuntungan akuisisi itu sendiri? Apakah kenapa PT Unilever itu tidak bikin produk sendiri, merek sendiri ya, produksi sendiri? Kenapa harus diakuisisi ya? Bahkan di PT Unilever Indonesia yang sudah sebesar itu, kenapa harus akuisisi gitu? Bahkan buat produk sendiri pasti bisa, dananya sudah mumpuni gitu ya. Apa sih keuntungannya? Bahkan kalau akuisisi itu sendiri harganya tidak murah, itu bisa sampai miliaran gitu ya. Kenapa harus diakuisisi? Apa sih keuntungan akuisisi itu sendiri? Dilansir oleh jurnal Entrepreneur ya, manfaat atau keuntungan akuisisi itu sendiri, yang pertama peningkatan tingkat pertumbuhannya lebih cepat, yang kedua mengurangi tingkat persaingan, yang ketiga memasuki pasar baru.
Nah, menurut penjelasannya ya, kenapa PT Unilever dia tidak perlu kenapa tidak membuat merek sendiri ya. Bahkan ya, kalau kita membuat produk itu pasti butuh tenaga, butuh waktu, butuh dana juga gitu ya. Nah, jadi yang kita buat ya, produk itu belum tentu diterima oleh masyarakat, belum tentu diterima oleh dimanapun gitu ya. Jadi dengan akuisisi itu ya, kita nggak perlu capek-capek, nggak perlu repot buat produk sendiri, termakan waktu yang lama gitu ya. Contohnya kayak teh Sariwangi ya. Teh Sariwangi itu udah terkenal ya, sudah banyak yang tahu tentang teh Sariwangi, banyak masyarakat yang suka dengan teh celup itu ya. Jadi supaya nggak buang-buang waktu ya, supaya nggak buang-buang tenaga, bahkan Sariwangi itu sudah diterima ya. Jadi PT Unilever itu mengakuisisikan yang sudah ada ya, dibanding buat produk dari nol gitu ya. Jadi harus dikembangkan produk yang sudah ada, yang sudah diterima oleh masyarakat, yang jauh lebih menguntungkan. Itulah alasannya kenapa produk Unilever itu mengakuisisi beberapa produk gitu ya, daripada membuat produk itu sendiri. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, keuntungan akuisisi itu ialah mengurangi tingkat persaingan ya. Jadi mengurangi merek-merek yang ada di pasar gitu ya. Jadi misalnya kalau Unilever dia buat merek teh sendiri ya, jadi banyak banget merek-merek teh ya, jadi banyak persaingan gitu. Jadi tujuan akuisisi itu mengurangi tingkat persaingan gitu. Jadi kita bisa berusaha membantu memperkenalkan merek lainnya gitu ya. Jadi sebagai usaha bisnis ya, kalau tentang persaingan itu pasti ada ya, susah kita hindari, tapi dengan usaha kita harus berusaha dengan cerdas, dengan berpikir yang positif, dan bisa membantu usaha-usaha yang lainnya gitu ya. Yang ketiga ya, alasan perusahaan itu mengakuisisi ya karena uang juga ya. Seperti kayak PT Unilever Indonesia yang udah terbesar ya, itu memiliki distribusi ya, pengalaman, manajemen, dan sudah mumpuni gitu ya. Jadi dengan cara mengakuisisi produk, jadi produk mereka itu bertumbuh lebih cepat dan dengan harga yang sangat menggiurkan ya. Jadi itu memang sama-sama untung kedua belah pihak gitu ya. Jadi itulah beberapa manfaat dan keuntungan akuisisi itu sendiri. Apa sih yang bisa kita petik dari cerita inspirasi ini ya? Nah, seperti ini ya contohnya. Misalnya ada satu orang ya yang pintar masak, contohnya masak ayam ya. Dia bisa membuat resepnya, bisa membuat ayam dengan crispy, dengan enak, yang banyak disukai orang. Tetapi dia tidak ngerti nih cara marketingnya, cara mempromosikan ayamnya supaya lebih ramai yang beli ya, cara marketing, cara kemasannya, cara supaya orang lebih tahu tentang produknya. Nah, jadi ada satu orang ya, jadi kayak kita buat usaha itu, alangkah baiknya kita bisa membuka usaha itu dengan bekerja sama ya. Yang satu yang pintar masak, yang satu lagi pintar marketing soal mempromosikan produk ya, kayak memasarkan, punya ilmunya. Jadi satu padu gitu ya, jadi bekerja sama satu sama lainnya, jadi sama saling menguntungkan. Boleh sih kalau kita belajar sendiri atau apa, tapi lebih alangkah baiknya kita bekerja sama supaya lebih maju usaha gitu ya. Jadi itulah sepenggal inspirasi yang bisa kita petik ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak lepas dari kerjasama gitu ya, tidak lepas dari orang-orang yang bisa membuat kita lebih sukses, lebih bisa membantu satu sama lain ya.
Itu sih inspirasi tentang PT Unilever ya. Jadi kalau kita ingin buka usaha, langkah baiknya kita bekerja sama ya, lebih cepat dan lebih berkembang daripada kita sendiri, kita lakukan sendiri semuanya. Itu kan nggak mungkin, harus ada yang bantu. Oke, cukup sekian dulu cerita inspirasinya. Nanti di lain waktu saya akan menceritakan inspirasi-inspirasi yang lainnya yang sangat bisa membuat kita semangat menjalani hari ya. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di minggu depan ya, bye bye.